Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep hadis. Konsep hadis. Ada beberapa yang dijelaskan dalam konsep hadis. Yang pertama yaitu tentang pengertian hadis. Pengertian hadis dibagi menjadi dua, yaitu pengertian hadis secara hadis dibagi menjadi dua. Pengertian hadis dibagi menjadi dua, yaitu pengertian hadis secara etimologi dan pengertian hadis secara terminologi. Pengertian hadis secara etimologi. Pengertian hadis secara etimologi artinya, menurut Ibnu Mansur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, jamaknya al-ahadis dan al-qudsan. Secara etimologis, kata ini mempunyai banyak arti, diantaranya al-jadid, atau artinya yang baru. Lawan dari al-qadim yang lama dan al-khabar yang berarti kabar atau berita. Menurut M.M. Azami, kata hadis secara etimologi berarti komunikasi, kisah, dan perkataan religius, historis, dan kontemporer. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi adalah hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, atau dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Berikut ini adalah penjelasan tentang mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang pertama, hadis qauliyah, ucapan, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dari persuaian atau situasi. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penduduk. Yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Berikutnya tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis.
Secara perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamatan umat dari generasi ke generasi. Dengan memerhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya atau lahirnya dari zaman Nabi SAW, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang mempengaruhi hadis tersebut. Para ulama muhaddisin membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Adapun para ulama penulis sejarah hadis berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Ada yang membagi dalam 3 periode, 5 periode, dan 7 periode. Selanjutnya, bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis dapat dibagi menjadi 3, yaitu dari segi bentuknya. Yang kedua, dari segi kualitas sanadnya. Yang ketiga yaitu dari segi kuantitas sanadnya. Yang pertama, pembagian hadis berdasarkan dari segi bentuknya. Jika ditinjau dari segi bentuknya, maka hadis Rasulullah SAW dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hadis qauliyah. Yang kedua, hadis fi'liyah. Yang ketiga, hadis takririyah. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini sering juga dinamakan habar atau berita berupa perkataan Nabi SAW yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat kepada orang lain. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi SAW yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain. Hadis fi'liyah ini terbagi kepada beberapa bentuk. Ada yang harus diikuti oleh umatnya dan ada yang tidak harus diikuti oleh umatnya. Yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi SAW atau sepengetahuan Nabi, namun Nabi diam dan tidak mencegahnya. Maka sikap diam dan tidak mencegahnya menunjukkan persetujuan Nabi. Hal ini karena kalau Nabi tidak setuju, tentu Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya berbuat dan mengatakan yang salah, karena Nabi itu maksum atau terjaga dari perbuatan dan menyetujuan sahabat berbuat kemungkaran, karena membiarkan dan menyetujui atas kemungkaran sama dengan perbuatan kemungkaran. Yang kedua yaitu bentuk hadis ditinjau dari segi kualitas sanadnya. Pembagian hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanadnya yaitu para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kualitas dalam 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya di dalam sanadnya, dan di matanya tidak ada syadz atau ilat.
Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat zat atau ilah. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dari definisinya, dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah hadis yang kualitasnya paling tinggi, kemudian di bawahnya adalah hadis hasan. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hadis hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara hadis dhaif ialah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam beberapa kasus, menurut ulama hadis, hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah dan untuk fadlil amal. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk hadis berdasar ditinjau dari segi kuantitas sanadnya. Pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas sanadnya, yaitu hadis berdasarkan kuantitas atau banyaknya jumlah perawi atau orang yang meriwayatkan suatu hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut laknat ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hasil hadis tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Yang kedua yaitu hadis ahad. Menurut istilah ahli hadis, tarif hadis ahad antara lain sebagai berikut. Artinya, suatu hadis atau kabar yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberitaan hadis mutawatir, baik pemberita itu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Selanjutnya yaitu membahas tentang kedudukan hadis. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak dilakukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Yang kelima selanjutnya menjelaskan tentang fungsi hadis. Fungsi hadis. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid atau takrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, yaitu merinci apa-apa yang dalam Al-Quran sebutkan
secara garis besar. Yang kelima yaitu membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keenam yaitu memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran merupakan firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sehingga Al-Quran sendiri juga memiliki bahasa dan makna yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis merupakan segala perilaku, pikiran, perbuatan, dan ucapan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga hadis memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Al-Quran merupakan salah satu mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis bukan merupakan salah satu mukjizat dari Allah, sekalipun hadis tersebut adalah hadis qudsi. Yang ketiga yaitu Al-Quran di dalam periwayatannya tidak dapat disampaikan dengan hanya menyampaikan maknanya saja, sedangkan hadis di dalam periwayatannya dapat disampaikan dengan hanya maknanya saja. Yang keempat, Al-Quran telah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keutuhannya dan keasliannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikri atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sedangkan hadis tidak terjamin kemurniannya. Akan tetapi, hubungan antara Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan. Apabila Al-Quran terpelihara, maka terpelihara pula hadis. Yang kelima yaitu membaca Al-Quran termasuk di dalam ibadah, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedangkan membaca hadis tidak mendatangkan pahala secara khusus, yang tergantung dengan niat pembacanya. Yang keenam yaitu isi Al-Quran wajib dibaca ketika ibadah sholat, sedangkan hadis tidak diperbolehkan dibaca. Yang ketujuh yaitu Al-Quran tidak diperbolehkan dipegang oleh orang yang jenuh, sedangkan hadis diperbolehkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.